1945, Indonesia yang didesak kaum muda berunding dengan Jepang yang masih bercokol di bumi Nusantara. Perundingan itu diadakan di dalam markas Pasaputeh di Kota Baru, Yogyakarta. Muhammad Saleh atau KNI didampingi oleh Omar Joy, Soenjojo, RP Sudarsono, dan Bardosono atau BKR adalah sejumlah nama yang mewakili Indonesia dalam perundingan tersebut. Dari pihak Jepang diwakili antara lain oleh Butaiko Mayor Otsuka, Kanpeitai Sasaki, Kapten Ito atau Kiyambucho. Perundingan itu dilatari oleh keinginan rakyat kota pelajar tersebut untuk melucuti senjata Jepang. Setelah sehari sebelumnya, mereka berhasil merebut gedung Chokan Kantai yang kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Chokan Kantai ini dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Dalam perundingan itu, utusan Indonesia mendesak agar Jepang secara sukarela menyerahkan senjata dan kekuasaannya. Otsuka dan kawan-kawan tetap bertahan dengan posisinya yang enggan menyerahkan persenjataan ke Republik. Sebagai bagian dari strategis penyerbuan, para pemuda telah memutuskan sambungan telepon. Kemudian, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Oktober 1945, terdengar kembali dentuman granat yang menandakan aliran listrik pagar berduri yang mengelilingi markas Jepang sudah dipadamkan. Para pemuda segera menyerbu markas itu, dan dimulailah pertempuran di Kota Baru. Dengan demikian terjadilah pertempuran antar rakyat, pemuda, dan kesatuan di Yogyakarta melawan tentara Jepang. Akhir peperangan Kota Baru. Jepang mulai kewalahan, kemudian mengadakan kontak kepada pihak para pejuang Indonesia untuk berdamai. Para pejuang Indonesia boleh memasuki markas Jepang. Pasukan Jepang satu persatu mulai menyerah. Senjata demi senjata beralih ke tangan pejuang Indonesia. Gudang senjata juga disebut oleh para pemuda sehingga banyak mendapatkan senjata. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10 pagi, markas Jepang di Kota Baru secara resmi menyerah. Bendera merah putih berkibar di Kota Baru dan beratus-ratus tentara Jepang ditahan serta senjatanya dilucuti. Demi mengingat peristiwa tersebut, sebuah monumen diresmikan di Kota Baru oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 7 Oktober 1988. Adapun pahlawan yang gugur dalam peperangan ini ialah Sareh, Sajiono, Sabirin, Sunaryo, Suroto, Supadi, Suhado, Suhartono, Trimo, Muhammad Wardani, Atmo Soekarto, Ahmad Jazuli, Ahmad Zakir, Abu Bakar Ali, Jumadi, Juhar Nur Hadi, Bagong Ngadikan, Faridan M. Noto, Hadi Darsono, Idiwa Nyomanoka, dan yang terakhir, Omom Kalipan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Oktober tahun 1945 dan 15 Oktober tahun 1945, terjadi pertempuran di kota Yogyakarta dan di kota Semarang. Pertempuran ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari Sekutu Perang Dunia Kedua. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia dengan Tentara Keamanan Rakyat, yaitu TKR, atau Angkatan Perang Indonesia saat itu sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau TNI. Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang kemudian dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen yakni Tugu Muda di Simpang 5 di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Pada tanggal 14 Oktober 1945, terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara DAI Nippon Jepang yang dipekerjakan di pabrik gula Cipiring yang terletak sekitar 30 km dari kota Semarang. Saat itu, mereka akan dipindahkan ke Semarang, namun melarikan diri dari pengawalan. Ratusan bekas serdadu Jepang tersebut melakukan perlawanan dan kabur ke daerah Jatingaleh. Di sana, mereka bergabung dengan pasukan batalion Kido Butai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Latar belakang penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi tewas ditembak oleh tentara Jepang saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa reservoir Seranda di Candi Lama, salah satu sumber mata air di kota Semarang. Pemeriksaan tersebut berdasarkan berita bahwa Jepang menebarkan racun di mata air tersebut. Akibatnya, rakyat Semarang semakin marah dan melakukan serangan belasan kepada tentara Jepang. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang di tawanan. Pertempuran 5 hari di Semarang dimulai sejak tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945. Pada dini hari tanggal 15 Oktober, kurang lebih 2.000 orang dari Kido Butai mendatangi kota Semarang. Kedatangan mereka ternyata disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua pihak. Ternyata, Kido Butai juga didampingi oleh pasukan Jepang lainnya di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini terjadi di 4 titik, yakni di daerah Kintelan, Pandadaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu. Lokasi paling lama yakni di daerah Simpang 5 atau yang dikenal dengan Tugu Muda. Akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia, sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu yakni Brigadir Jenderal Bethel. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi. Pada 20 Oktober 1945, pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5, Kota Semarang. Dikutip dari Monumen Perjuangan, kolom 2 tahun 2008,
Pembangunan Tugu Muda dimulai pada tahun 1952 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1953. Tokoh-tokoh peristiwa. Beberapa tokoh dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Karyadi. Dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan diracuni oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk nama rumah sakit di Semarang. Yang kedua adalah Dr. Sonarti. Dia adalah istri dari Dr. Karyadi. Yang ketiga adalah Wong Sonogoro, gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang keempat adalah Sukaryo dan Mirza Siddhartha. Dia adalah tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Wong Sonogoro. Yang kelima adalah Mayor Kido. Dia adalah pemimpin batalion Kido Butai Jepang yang berpusat di Jatingaleh. Yang keenam adalah Kasman Singo-Dimejo dan Sunarto. Dia adalah perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. 7 adalah Letnan Kolonel Nomura.